Saya izin perkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Sri Mulyani, bukan Sri Mulyani. Jadi kalau Bu Sri Mulyani, saya Pak Mon, bikin. ya. Coba sih. Tapi engkau kerungu apa ya nanti video ini ya? Orang Ya, ini Bapak Ibu, masalah. saya sehari-hari bekerja di BPPMT Jawa Tengah, Pusatku Kantor Menko Alif, karena di sini masih Alif ya. Jadi sehari-harinya bekerja sebagai penjaga di BPPMT Provinsi Jawa Tengah. Dulunya di Isara Bapak Ibu, tetapi di Isara itu yang tugasnya diganti PNS gitu. Akan tetapi ketika lembaga kami berubah jadi BPPMT, nah, makanya kami Itu kepala kemenake loro kok. sebenarnya ya beda tipis. Ini mau dagingnya. Enggak kamu nak udah gumuni lah apa? Enggak mau Ya, ngediak. terima kasih. Selain sebagai media pelajar, Kepala saya sekolah ya no. juga menjadi Ini ya guys. Laura ini bro. Lanang itu orang ini bro ya. Ada Laura. Gini orang gini. Mbak Mon Laura. Oh itu Pak. Lanang itu orang. saya sebagai fasilitator guru penggerak. Tadi kalau Bapak Kepala tadi ketika guru penggerak, nah saya jadi fasilitator 1, angkatan 4, dan ini nanti akan angkatan 7. Kemudian saya juga menjadi narasumber nasional bagi pengawas untuk materi kurikulum Bapak Ibu. Jadi kalau pengawas itu kan banyak materinya, ada coaching, kemudian ada supervisi dan sebagainya. Nah, saya mendapatkan tugas untuk materi pengawas bagian kurikulum. Kemudian saya juga menjadi fasilitator calon pengajar praktik. Itu kalau di Kemdikbud ya memang menemani guru penggerak di angkatan 5, 6, dan 7, karena sekarang sampai di iklannya baru sampai calon pengajar praktik angkatan 7. Kemudian saya juga menjadi fasilitator untuk calon Kepala fasilitator sekolah di pelosok. guru penggerak. Itu Bapak Ibu. Ini Jadi kepala tidak sekolah ada yang Jogoloyo. Nomor Cocok marah satu mereka saya, dewi. Bapak Ibu. Guru ra cetol. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, Tapi di boleh silakan. Atau mungkin Bapak Ibu mau bertanya hal yang lain terkait dengan kurikulum, monggo silakan. Cari Nomor perawat. saya di 0813 90 80 46 08. Siapa sudah dijawab? ora patek cetol. Oh saya, Tri sama aslinya salah 3, rumahnya salah 3 Bapak Ibu. Kantor saya Semarang jadi saya laju. Tapi nggak apa-apa karena semua kita ini kan bekerja sebagai ibadah ya Bapak Ibu. Apapun tergantung pada niatnya. Dan suci karena kalau jadikannya bekerja terus kena macet itu nanti sedih sendiri gitu. Tapi kalau kita meniatkannya seperti itu, saya enjoy saja. Nanti saya mohon maaf karena di depan ustazah pasti yang ilmu agama saya nggak terlalu bagus, hanya saya bisa mengimplementasikan yang saya bisa. Tapi Bapak Ibu, perkenalan saya, anak saya 3, Suami Bu. ya sedang angkatan surat nomor 1 masih kuliah semester 7 di Teknik Gasku di Blora. Yang kedua masih di SMA 1 Salatiga, yang 3 di SMP 1. Itu Bapak Ibu, suami saya satu pelajar insya Allah sampai akhirat. Ya, saya persib rusak situasi dan bersama isi petaka itu. Rusak situasi kenapa? Karena Bapak Ibu seharusnya mengajar, jadi nggak mengajar kalau ketemu saya, Bapak Ibu. Jadi ketemu di sini insya Allah rusak situasi itu kebaikan. Amin. Itu Bapak Ibu perkenalan saya. Mungkin ada yang ditanyakan. Kita mulai kalau ada yang ditanyakan ya Bapak Ibu. Dan tulisannya kecil banget ternyata ya Bapak Ibu.
Iya, ini nah sebenarnya ini memang kok Bu kok Permendikbud semua kok Bu ya? Iya ya, Kak, kok belum ada peraturan Menteri Agama. Namun Pak Menteri Agama, Pak Menag kita itu selalu menunjukkan bahwa MTS itu harus melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh yang dari Kemdikbud. Jadi Kemenag dan Kemdikbud itu bersinergi. Kenapa? Karena Bapak Ibu juga mempunyai rapot kan? Bapak Ibu juga melaksanakan AN kan? Bukan UN lagi kan gitu. Nah muaranya kan di sana, di asesmen nasional itu kan gitu. Yang Bu lah kok kan apa sih bedanya AN dan UN kan gitu ya Bapak Ibu? Apa bedanya AN dan UN? AN dan UN apa bedanya ya? AM terintegrasi semua mapel berarti berbasisnya kalau ujian nasional berbasis mapel loh. Kalau AM berbasis kompetensi literasi numerasi. Tujuannya untuk apa Bu? Tujuannya untuk menjadi rapot pendidikan sekolah. Tapi kalau ujian nasional menjadi nilai untuk per siswa. Jadi yang kita kejar itu bukan konten lagi gitu Bapak Ibu, tetapi kepada kompetensi. Apa sih bedanya matematika sama numerasi? Misalnya, karena kan idenya sama. Kalau matematika itu ilmu murninya, kalau numerasi itu aplikasinya. Misalnya gini Bapak Ibu. Kalau matematika 7 kali 3 dibagi 2 misalnya itu matematika ya. Tapi kalau misalnya numerasi itu di sekolah ada 60 siswa ditambah 20 guru dan tekniknya misalnya. Mereka akan pergi ke Masjid Agung Demak menggunakan bis. Satu bis memuat 35 orang. Berapa bis yang dibutuhkan? Nah itu numerasi. Sudah aplikasi. Berapa yang dibutuhkan Bapak Ibu? 2 koma? Kan enggak. Kalau matematika kan 2 koma, tapi kalau numerasi 3. ya. Jadi satu isusu, oh ya, kayak ditanyakan gue jawabnya tak ada isusunya, nggak apa-apa lah gitu. Nah ini aplikasi. Jadi kalau numerasi itu bagaimana penerapannya dalam sehari-hari, tapi kalau bedanya literasi dengan bahasa, literasi itu apa bedanya dengan bahasa? Apa bedanya? Kalau bahasa membaca, memahami, menyimak gitu ya. Kalau literasi berarti dia sudah bisa memecahkan masalah dengan kompetensi. Tanpa masalah. Itu. Jadi kalau numerasi aplikasi, kalau literasi memecahkan masalah. Kalau gitu di agama Islam misalnya, apakah ada literasi numerasi? Efeknya Ustad. Itu apa? Warisan dan sebagainya. Nah ini karena kita intinya sama gitu. Nah mengapa kok kurikulumnya berubah Bapak Ibu? Tergantung menterinya. Oh gitu. Oh ya. Karena menterinya berbasis Gojek platform gitu ya. Iya. Sebenarnya kan dibilang anakku sesuai zamannya kan. Kalau zaman anak kita sama nggak ya dengan zaman kita Bapak Ibu? Zaman kami, kalau saya seksi G. Nah yang seksi G otomatis berbeda dengan yang sekarang. Nah Bapak Ibu, kalau dulu saya itu zaman sekolah, kalau ini kan generasi muda cantik-cantik masih ceplus gitu ya Pak ya, ceplus. Glowing Bu, glowing. Oh ya, kayak Lombok pakai mendoan tuh Pak, ceplus. Iya. Ceplusan. Iya. Nah, kalau saya dulu ulangan itu kalau titik komanya beda, salah gitu. Yang sesuai zaman saya juga Pak Ibu. Kayaknya yang di depan yang senior tadi bukan senang istri orang gitu, pembina aja gitu. Iya. Undangan ada udah ditutupi ya Pak. Jadi zaman saya itu kalau ulangan harus plek pas ya Pak ya. Enggak itu salah. Ditarik garis merah seret. Dikasih bunderan koma. Nah kalau zaman sekarang kan
zaman dulu itu kenapa kok kita itu harus tahu. Jadi yang namanya teori itu indah pada zamannya, maka memang betul didilah anak itu sesuai dengan zamannya. Kalau nggak sesuai zamannya, sekarang disuruh ngapal kayak nggak ada anak mau ngapalkan apa itu. Nggak bisa ya Pak ya? Nggak mau. Iya, karena dia generasi Z. Kalau dulu saya jadi guru tahun 93 sampai 2000 itu catat buku apa habis ya Pak ya? Wes, bocahnya penyatet baik, ban gitu ya Pak? Enggak lah. Ya, itu masih mau nyatet. Kalau sekarang nggak mau lah, coba nggak mau nyatet enggak? Hanya sebagian Kak. Mau bilang enggak itu kok enggak enak gitu. Karena anak zaman sekarang. Jadi sebenarnya di dalam diri kita di dunia ini kan ada sebenarnya dua generasi besar yang kita sebut dengan native digital. Native digital ini yang lahir tahun 90 ke sini. Jadi yang tahun 90, 91 itu memang lahir di zaman digital. Kita sebut dengan native digital. Tetapi yang 89 ke sana semakin tua gitu, kayak saya ini kita sebut dengan transmigran digital. Transmigran. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau putranya masih 2 tahun, masih setengah tahun, atau cucunya masih 2 tahun, mas sudah bisa download, sudah main game, sudah lihat ya Mbak ya? Gak ngerti bahasa Inggris loh. Karena memang dia lahirnya di zamannya, di zaman digital. Maka ketika kita hanya memberikan konten, hanya memberikan materi, toh anak-anak itu kan gak butuh karena materi itu ada di mana? Di ujung jari. Ya nggak Pak? Coba tanya Mbak Google, apa sih yang nggak dijawab sama Mbak Google? Dijawab semua kan? Nggak pernah ngeluh. Jawab terus. Bapak Ibu tulis nama sendiri terus sudah dijawab termasuk sekolahnya, ya kan? Rancangannya berbeda. Bapak Ibu membuat soal yang ini. Soal tambah apa lagi ya juga. Yang buat soal setengah mati yang kerjakan berapa detik? Lebih cepat lah. Tinggal kalau anak saya lihatnya di Braille, Braille. Ya, angkanya diganti saja dia udah bisa kan? Oh, ini caranya tak mungkin gitu kan? Tapi kalau hafalan kan sudah. Tinggal sekarang itu nggak males nulis ya, tinggal klik ya Pak ya. Ngomong aja. Suara. Iya. Sebuah ruangan dengan luas sekian sudah jawab sendiri dia sampai selesai. Coba kalau nggak percaya. Sudah langsung ketahuan jawabnya kok. Iya kan? Itulah kita ujung jari maka anak-anak kita ini akan menghadapi apa? Ini kayak harus paham. Iya, langsung. Udah aku paham ya. Menghadapi revolusi industri 4.0 menuju society 5.0 kan gitu. Apa sih revolusi industri pertama kapan Bapak Ibu? Revolusi industri pertama kapan? Ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Revolusi industri kedua ditemukannya listrik. Revolusi industri ketiga zaman digital. Iya, handphone. Mau ibu-ibu sekarang saya juga wajan saya jangan saya pakai Pak. GoFood aja datang sendiri kok. Dek mau apa capce ya? Datang sendiri, wajannya kan jarang dipakai Pak ya. Apalagi sudah pulang dari sekolah dan capek gitu ya. Mau apa daripada masak nggak cuma Bapak Ibu mau badin, iya Kak? Nah, Ini berlaku bagi saya. nah ini zaman revolusi industri ketiga. Revolusi industri keempat zaman robotik. Kalau Bapak Ibu Persani di TV sekarang sudah ada peragawati dalam bentuk apa Bapak Ibu? Robot. Nah kalau di Amerika udah lama ya, panggilannya yang namanya semua sama tuh Alexa gitu. Alexa open the door, Alexa misalnya turn on the air conditioning, nanti dia hidup karasnya sendiri. Nah, kayak zamannya ini ya Pak Ibu nanti. Zamannya siapa? Lawannya SpongeBob itu siapa Pak? Enggak Bapak Katris, menanamani cucunya. Itu yang kecil itu siapa Bu? Oh kan,
istrinya apa komputer kan itu. Nah, itulah zaman anak-anak. Tapi ya saya nggak itu hanya ini aja. Tetapi itulah anak-anak kita zamannya zaman robotik. Dia harus berhadapan dengan robotik. Maka dia lawan utamanya adalah potensi dirinya sendiri. Maka betul paralel ya Pak ya. Oh jadi banding-banding gitu ya. Karena dibandingkan dengan potensi diri sendiri. Bagaimana anak berkembang sesuai, maka potensi anak itu harus kita ganti. Maka kurikulumnya berganti, termasuk dengan adanya hal itu ya, dengan anak-anak kita menghadapi revolusi industri 4.0 ditambah dengan learning loss, masa pembelajaran yang hilang, ya Bapak Ibu, karena adanya pandemi itu memperparah pembelajarannya. Anak kita, generasi rebahan ya Bapak Ibu. Rebahan nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu merasakan rebahan juga nggak? Karena sudah benar. Ya ini rapat ya, gitu ya, kelihatan fotonya doang gitu ya. Kita masak, dikeraskan suaranya, penting kan saya mengikuti Bu, paham. Nah, anak-anak kita kan generasi kita itu semakin memperparah hilangnya pembelajaran kita. Maka menurut Mas Nadiem diubahlah kurikulumnya. Bapak Ibu, jadi menyesuaikan dengan zaman dan adanya pembelajaran yang benar-benar. Nah, ini 3 karakteristik utama kurikulum merdeka. Katanya kontennya disederhanakan, fokus pada materi esensi saja. Karena tadi kalau materinya banyak Bapak Ibu, kalau zaman saya dulu jadi guru, itu satu anak menjawab itu sudah saya anggap bisa. Saya lanjutkan materi saya, begitu nggak Bapak Ibu? Karena saya takut kalau nanti ini materinya nggak selesai, ujian sekolahnya saya nggak ajarkan. Jadi kita mengejar-kejar apa Bapak Ibu? Materi. Biar materi ini bahasa yang penting tugas terus tak kayak kabel. Kan gitu Bapak Ibu. Nah sekarang maka diambil hanya konten atau materi yang esensial. Kenapa? Karena yang diukur itu bukan materinya, tetapi kompetensinya di literasi, numerasi, survei karakter, survei lingkungan belajar. Survei karakter, survei lingkungan belajar kan pada karakternya. Jadi dulu koyak-koyak materi itu, kayak mesti jelas jawab, ya terus paham, lanjut seperti itu. Jadi hanya materi esensi, kemudian pelajaran berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif dan lintas mata pelajaran. Nah, sudah dilakukan belum pembelajaran proyeknya? Proyek sudah. Ada kendala enggak? Banyak. Nah Bapak Ibu, saya juga koordinator fasilitator sekolah penggerak di Semarang. Tapi di 4 fasil saya ya, di jenjang PAUD sampai SMA. Nah, ada fasil saya yang jenjang SD itu, Bu Eni mengatakan, Bu ada satu SD itu yang proyeknya cuma selesai 1 hari. Loh kok bisa? Gitu loh Pak Ibu. Kok bisa selesainya 1 hari? Padahal kan proyek itu berminggu-minggu kan? Nah terus mau dikasih apa Bu? Nah maka kita akan lihat. Mungkin di minggu pertama, kalau itu mungkin jadwalnya dalam bentuk vlog ya. Minggu pertama menganalisis lingkungan dulu, masalah lingkungan itu mulai dari dirinya. Minggu kedua dia bereksplorasi, mencari materi-materi yang terkait, membaca, membahas juga dan sebagainya. Nah itu nanti kita bahas kalau ada. Nah ini lintas mata pelajaran yang sudah tidak tanya lagi di proyek itu. Maka saya masuk di mananya, bahasa yang mana enggak, karena dia sudah menyambung, sudah terintegrasi, sudah masuk di dalamnya. Kemudian ada CP, kalau Bapak Ibu dulu mempunyai apa? KIKD ya. Sekarang kita punya CP, yang CP-nya selalu berubah, kan gitu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, CP-nya kok berubah, CP-nya kok berubah lagi ya karena alhamdulillah Pak Menteri kita sama Pak Menteri Mendikbudnya sangat kreatif. SKM-nya, SKM itu apa Bapak? SKM itu susu kental manis. Enggak, di kami itu ada staf khusus menteri. Enggak ada ya Pak diulangi itu, mesti guru ini kalau kita ulangi. Ya, jadi di situ staf khususnya Pak Menteri juga bekerja gitu Bapak Ibu. Nah, CP-nya ganti terus alhamdulillah. Berarti kita tambah pintar gitu kan. Bu ini belum sudah dijanjikan
udah jadi modul ajarnya CP-nya ganti Bu. Oh nggak apa-apa, tambah pinter. Kita berpikir positif. Iya. Nah tentu harapannya adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yang seperti apa sih? Ada 6 dimensi. Yang pertama tentu kepada Tuhan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua pada diri sendiri, berarti mandiri, berpikir kritis, kreatif, kepada orang lain gotong royong, dan berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu berarti Bapak Ibu, karena memang ini contoh sedikit nih Bapak Ibu, karena ini gurunya sudah dewasa semuanya. Misalnya ada ini kalau di Demak bagaimana? Misalnya ada suami istri, taruhlah suaminya A, istrinya B. Terus ada laki-laki lain C. Nah, B sama C ini kok selingkuh gitu. Kayak siapa? Iya, sama yang lain. Nah, kira-kira yang salah itu siapa Bapak Ibu? Yang salah siapa kalau di sini Bapak Ibu? Ini selingkuhnya kan sama Jenny. Aku suka sangat Semuanya salah, iya. Semuanya salah, tetapi yang paling bersalah kalau di kita Payun. istrinya. Kalau ibu bilang istrinya, kalau bapak laki-lakinya ya. Dua-duanya. Yang selingkuh. Oke. Dua-duanya. Nah ini kan C, C-nya nggak salah ya. Abid. C A dan B salah semua. C nggak salah ya. Juga salah. Oh. C-nya ada ini yang ngajak selingkuh siapa sih? B apa C? Foto karun. Anu Bu, Papa Tony pelaku sejarah Bu. Iya. Jadi kalau di sini yang lebih salah siapa Bapak Ibu? Papa Tony. Enggak, yang lebih disalahkan. Kalau dikatakan salah itu C. Nah, kalau bapak selalu C. Bagus Bapak. Itu malah toleransi ke kita. Kalau ibu-ibu malah sukanya yang salah yang B. Yang A kenapa Bu kok yang A salah? Enggak usah curhat, enggak usah curhat. Enggak salah ya Pak ya. Yang disalahkan banyak yang C. Sudah tahu punya suami. Kalau di sini, kalau di Wamena Bapak Ibu, karena saya itu pernah tinggal di Papua Bapak Ibu. Kan saya Persi. Jadi saya pernah di tahun 2000 sampai 2008 saya tinggal di Papua. 2008 baru pindah ke sini. Jadi kalau di Wamena yang salah itu adalah A. Kenapa? A itu suaminya. Kenapa? Kok belum memuaskan nggak sadar? Malah tuh lihat Itu nih. nggak usah diberikan apa-apa. Apa bener nih? Kenapa? Karena tidak bisa melindungi miliknya. Jadi kalau Bapak Ibu ke Wamena sandalnya hilang pas di masjid misalnya, ya nggak apa-apa, karena nggak dilindungi, nggak bisa melindungi. Gitu. Ya inilah kebinekaan global. Semua itu mempunyai alasan yang benar. Itu Bapak Ibu. Nah ini yang kita katakan di situ. Jadi kalau di sini mengatakan yang salah itu adalah C, benar. Ya dengan penjelasan seperti ini yang di Wamena sana betul Bapak Ibu. Cek saja kalau nggak percaya. Memang kondisi di sana kalau memang dia nggak bisa melindungi istrinya ya dia yang salah, ya kena denda. Dendanya berapa babi Bapak Ibu? Babinya berapa harganya? Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang disalahkan keluarga istri adalah karena nggak bisa melindungi miliknya. Jadi ayat ini untuk menunjukkan bagaimana kita berkebinekaan. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada orang yang salah karena mempunyai kacamata sendiri. Iya. Tapi tentu ada kebenaran yang universal. Kalau mencuri itu salah. Ya itu yang kita harapkan anak-anak kita mempunyai 6 dimensi tadi. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, kalau kita nggak tahu kurikulumnya, kira-kira ini gambar apa Bapak Ibu? Saya mau gambar apa nih ya? Kepala budak Bu. Ulang. Gambar apa nih saya ya?
Pangkrong. Hah? Pangkrong. Ini ibarat kita nggak kenal kurikulum kan? Iya. Nah ini apa sih? Oke, saya kasih dulu lagi. Wangi. Garis bebas. Kira-kira saya membuat apa ini? Doraemon akan menerka-nerka kita sama seperti kurikulum kita. Kalau nggak terpahami lebih ini, Nggak bisa terbaca. tambah dulu lagi. Semakin tambah dulu, tambah banyak ini. Kira-kira apa yang saya mau buat ya? Tergantung yang membuat itu. Makanya kalau Bapak Ibu hanya melihat titik kurikulumnya kayak gini loh, tapi kita nggak melihat keseluruhannya akan sangat berkah. Iya. Belum Wah. ini. Nah, ini yang Ya, kira-kira buat apa ya? biasa perokok itu, Bu. Oh iya. Mantap. Pas golong-golong ya. Bisa jadi benar kan? Iya. Ada lagi? Lakunya Pak Fatoni lah. Saya tambah. Loh, kok ganti kotak, Bu? Mas waktu Pak. Golong harus dengan rokok ya. Rakai waktu. Wayang Tambah bahaya. tebak gambar ini. Iya, ini kalau kita nggak tahu kurikulum kan kita jadi tebak-tebakan. Nah, kalau sini Kan Pak. Sepur. Wah, apa? oke, Ibu. Masih ingat lagunya ya? Tut. Ya mau buka kapal api. Iya. Ini sama seperti kurikulum. Kalau kita hanya melihatnya sedikit-sedikit nggak paham, terus akhirnya salah terka. Masih ingat lagunya Bapak Ibu? Zaman saya lagunya. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Bapak Ibu ada yang masih ingat lagunya? Pak Fatoni, Bu. Oh, belum pernah mendengar ya Pak? Ya? Belum. Baru mendengar ini ya? Ada di lahir. Ya, karena angkatan saya ya. Angkatan Jadi angkatan muda nggak bisa Pak. Kita aja yang mau ya Pak ya. Dengar berapa menemui, Bu? Iya. Kita nggak perlu lihat YouTube ya, Bapak Ibu. Nah, Belum. kurikulum itu apa Sungguh rakyat. ya. Sekali lagi karena memang kita harus mengajar sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kalau di pembelajaran para baru sesuai dengan kodrat zaman berarti tadi zaman anak kita mau menghadapi robotik maka nggak bisa kita ajarkan hanya dengan hafalan karena robot pasti lebih pintar dalam berhafal. Jadi anak-anak kita harus bisa menganalisis, harus bisa memecahkan masalah, harus bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kata kuncinya bagaimana dia bisa memecahkan masalah dan mengaplikasikan matematikanya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau zaman dulu ibu saya sekolah di SL, zaman dulu lah, Bapak Ibu lihat zaman Belanda itu, kenapa hanya lulus SR saja sudah bisa membuat bangunan yang kuat ya Pak ya? Kalau orang tua kita dulu ya Pak ya. Hanya lulus SR loh. Karena apa? Sebenarnya mereka sudah dinumerasi, sudah mengaplikasikannya, tidak pada hafalan itu, tapi sudah menerapkan, sudah sampai bangunan secara kokoh, berapa yang dibutuhkan dan sebagainya itu. Kalau dulu kan cuma Charleston juga ya Pak ya, zaman orang tua kita dulu ya Pak ya. Nah, nih Bapak Ibu kita lanjut. Apa kekhasan dari kurikulum Merdeka? Khasnya apa ya Pak? Merdeka ya Pak ya. Merdeka itu artinya apa tuh? Bebas. Bebas dalam hal apa? Iya, jadi merdeka itu anak-anak sudah mempunyai self-regulated learning yang tinggi. Bagaimana dia bisa mengatur dirinya dengan baik. Saya harus belajar. Kenapa saya harus belajar? Karena motivasi dirinya. Kenapa motivasi dirinya? Karena kita sesuaikan dengan kontekstualnya, dengan lingkungan sekitar. Sama seperti proyek. Kalau di SMA tentang itu Bapak Ibu kalau saya sebab tentang
Bukan coffee Nah, break ya? itu kan banyak Coffee break. durian, ya. Kulit durian itu numpuk-numpuk. Jam 10. Itu ternyata jadi masalah kan? Kalau 1-2 nggak apa-apa. Numpuk sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan. Nah, nanti isinya aku bisa hanya kulit. Akhirnya proyeknya berbasis masalah tadi. Ini kulit durian mau diapakan? Maka anak-anak dibuat daur ulang dengan caranya masing-masing. Ada yang dibuat masker loh, masker ya sakit tuh, lah kan sudah dibuat dan sebagainya. Jadi di situ, ada yang salaknya sampai busuk-busuk, itu Bapak Ibu. Nah, kekasan dari kurikulum Merdeka itu adalah dia bisa mengatur pembelajarannya sendiri. Tadi Bapak Ibu bahwa sebenarnya pembelajarannya itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman yang kita tahu, kodrat alamnya. Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi. Kodrat zaman, kodrat alam. Anak itu dilahirkan apakah semua senang matematika? Oh, enggak, belum tentu. Iya, terus kita sebagai orang tua nyuruh dia harus pintar matematika. Menurut Bapak Ibu, adil nggak? Apakah semua anak harus jadi dokter? Terus siapa yang mau diobati, siapa yang mau yang lainnya? Nah, maka pembelajarannya tadi sesuai dengan kodrat alam. Kodrat alamnya itu apa? Anak lahir itu dengan bakat minatnya sendiri-sendiri. Ada yang suka menyanyi, ada yang suka menari, ada yang suka matematika, multi intelijensinya dari teori Gardner. Jadi anak itu kan ada yang pintar sepak bola kan? Ada yang pintar nyanyi, dan itu memang secara alam kan seperti itu. Jadi di dalam pembelajarannya pun nantinya di dalam pembelajaran Merdeka ini menyesuaikan dengan minat anak. Terus gimana Bu kalau menyesuaikan minat anak? Minat anak kan banyak, maka di awal itu kita membuat assessment awal. Kita cek anak itu suka apa. Gak usah mesti harus datangkan psikolog. Itu misalnya berapa yang suka nari, siapa yang suka nyanyi, siapa yang apa mungkin ada kuis nanti saya bisa tunjukkan poin-poin hanya untuk menunjukkan kemudian gaya belajar anak. Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa sih kalau Merdeka? Misalnya nih Bapak Ibu, menganalisis nilai-nilai kepahlawanan. Nah, anak yang dengan kan ada 3 gaya belajar sih. Nah, itu bisa kita bedakan dari gaya belajar yang visual, itu yang suka baca, audio itu yang suka lihat YouTube, suka mendengar lagu, dan ada kinestetik itu yang suka bergerak. Nah, ketika di dalam pelajaran kita bisa buat dalam 3 kelompok itu minimal. Misalnya nilai-nilai menganalisis nilai kepahlawanan. Anak yang suka membaca dia diminta untuk jadi namanya pelajaran berdiferensiasi itu kan ada bisa berbeda isinya, berbeda proses atau berbeda produk. Berbeda isinya, misalnya anak-anak besok kita bahas tentang analisis nilai kepahlawanan, bawalah bacaan tentang atau bawalah sumber belajar tentang pahlawan idola. Nah, ini bisa nggak beda-beda? Saya di Bapak kata sumber pahlawan beda-beda. Nah, ini berbeda secara materi. Berbeda secara proses. Anak yang sukanya tadi dengan gaya belajarnya visual, dia dengan membaca. Anak yang audio dia bisa melihat di YouTube. Anak yang kinestetik mungkin dia dengan jalan melihat di sekitarnya di perpustakaan. Itu berbeda secara proses. Berbeda secara produk. Anak yang suka nyanyi boleh nggak buat lagu? Boleh. Anak yang suka membaca tadi buat main-main boleh nggak? Boleh juga. Anak yang suka melukis membuat poster boleh? Boleh. Terus penilaiannya gimana Bu? Ya penilaiannya tetap pada tujuannya tadi, yaitu menganalisis nilai-nilai kepahlawanan. Apakah dia dengan lagu itu bisa menganalisis nilai-nilai kepahlawanan? Misalnya kalau analisis kan lebih menghubungkan ya. Misalnya kita buat indikator di dalam, kita buat indikator dari tujuan tersebut. Dia bisa menganalisis ketika dia bisa menghubungkan yang kepahlawanan sekarang dan yang dulu. Kedatangan Apakah lagunya
Pak Kepala Karang Wanita sekarang. menghubungkan antara teknologi yang dulu sekarang dan dulu, apakah dengan bisa? Bisa nggak Pak Ibu? Bisa. Jadi tujuannya itu nggak boleh berubah. Rubriknya ya dari tujuan, bukan kok nek poster rubriknya dewe. Kalau nyanyi rubriknya sendiri, ya bingung, gurunya kesel sendiri. Jadi sebenarnya di tujuan. YouTuber. Jadi apapun produk siswa bisa nggak dilihat dari rubrik itu? Itu 10 juta ini. Bisa. Nah, kan bayar Itulah 1 yang cuma. disebut merdeka. Jadi Apa anak yang kira-kira produksi sudah Bapak 10 Ibu, juta. terpaksa tidak. Ya minimal kita ngatur. Kalau matematika gimana diferensiasinya? Anak Belum. yang pinter banget dengan anak yang perlu intervensi khusus Kita Ustaz tuh mau ditekani Mas. Enggak kita kajin. anak yang perlu intervensi khusus 10.000 itu rumahnya berapa nak? Atau berapa kalau dibuat 5.000 ada berapa? Nah, pinter. Nah itu misalnya. Kemudian anak yang sudah mahir 10.000 kalau kamu belikan di kantin dapat apa saja, sisa berapa? Nah ini tujuannya sama nggak Pak? Dengan memahami nilai 10.000. Oke, berarti jam berapa? Tetapi anak yang pinter itu bisa lebih kompleks, bukan ditambah soal. Tapi anak yang Tapi langsung terus lah. intervensi khusus lagi bisa lebih banyak. Enggak masalah, karena tadi belajarnya tidak semuanya senang matematika. Nah, Tetapi tujuan 10.000 tadi tercapai nggak orang? Nah, ini dikasih kurikulum merdeka. Kita kembali ke struktur kurikulum, tidak ada pautnya. Jadi kita lihat. Jadi di dalam pembelajaran kita itu ada dua hal. Baik dari paut sampai dasar, dari RA sampai muda madrasah aliyah. Jadi ada pembelajaran intra dan ada proyek. Intra itu berarti mata pelajaran. Proyek-proyek pelajaran Pancasila berarti proyeknya. Secara pengelolaan waktu, pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, nah ini kalau blog bisa juga masih ada Bapak Ibu. Blog itu bisa terintegrasi di dalam mata pelajaran lain, bisa di dalam tema yang proyek. penting keterangannya ora fotone. Sendiri. Enggak. Kalau saya lewati, nah kita di SMP. SMP itu kan kalau kita sekarang CP-nya itu berbasisnya fase ya. Fase A itu untuk kelas berapa Pak Ibu? Fase A. Oh, fondasi. Jadi fase fondasi itu untuk RA. Fase A itu untuk kelas 1, 2, FI. Fase B itu untuk kelas 3 dan 4. Fase C untuk kelas 5 dan kelas 5. Fase D itu untuk MTS keseluruhan. Mau kelas 7, 8 dan 9. Maka ketika kita membuat TP, tapi TP sudah ada juga. Sudah ada membuatkan Mas. Tapi kalau Bapak Ibu mau buat sendiri juga boleh. Tapi TP yang ada itu nanti kita bisa sesuaikan dengan kondisi kita. Nah, jadi kalau di MTS itu kelas 7, 8, 9 masuknya fase D. Ada dua Ono pembelajaran fisik yang to, di masa dalam ora ono kurikulum kita, fisik. yaitu Istirahat. IPA dan proyek. Jam piro ke jam Ini 10? dilakukan secara fleksibel dalam penjadwalan. Nah, terlihat nggak? Berarti anak kok ngantuk. Dibesarkan Nah, aku ora ngantuk, Saya Bek. ingatkan aja deh. Wong-wong iki tetep ngantuk. Oh ya, nggak usah Nah, misalnya nih Bapak Ibu, PPKN, Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila itu Bapak Ibu yang ngajar pendidikan Pancasila berapa jam? 3 Dulu berapa jam? Sekarang berapa jam? 3. Ya 3. 2 untuk intra, 1 untuk proyek. Bu ini 72 ya taruhlah. Kenapa kok 72? Taruhlah 1 hari itu kita kira-kira ini ya Bapak Ibu.
1 tahun itu ada 36 minggu. Nah, jadi jamnya hilang apa tetap Bapak Ibu? Tetap. 72 itu melihat CP, gitu, melihat CP-nya. 36 jamnya melihat di mana? Di elemen sub-elemen proyek. Tetapi yang proyek ini dia terintegrasi dengan mapel yang lain. Jadi nggak ada proyek khusus PPKM, nggak ada proyek khusus